Pemirsa, pesawat Airbus A400M hari ini tiba di Indonesia. Pesawat yang dipesan pada tahun 2021 langsung diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada TNI. 400M MRTT Alpha 400. Presiden Prabowo tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar jam 11 siang. Begitu tiba, pesawat pun langsung diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat Airbus 400M dipesan pada tahun 2021 lalu. Saat itu Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Rencananya Airbus A400M akan digunakan untuk segala misi, mulai dari evakuasi hingga pemadaman hutan. Kepala Staf Angkatan Udara sudah mulai berdatangan ya, alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk pesawat raksasa terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M telah tiba di tanah air. Dengan kapasitas mumpuni dan besar, pesawat ini memiliki sejumlah keunggulan dan mampu digunakan untuk berbagai misi. Pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara Airbus A400M tiba di tanah air Senin pagi. Pesawat jumbo ini memiliki sejumlah keunggulan. Berjenis pesawat angkut udara Airbus A400M memiliki kemampuan unik dengan kemampuan strategis yang siap dikirim ke titik-titik sulit, bahkan landasan udara yang pendek dan belum diaspal. Pesawat ini mampu mengangkut muatan maksimum 37 ton dengan ketinggian maksimal 40.000 kaki dan kecepatan 0,72 Mach. Ruang kargonya yang luas dengan penampang 4x4 meter dan volume hingga 340 meter kubik, Airbus A400M adalah airlift terbesar pertama yang mampu mengangkut beban berat berukuran besar, berupa peralatan bantuan militer seperti kendaraan lapis baja berat, helikopter, atau peralatan teknik sipil khusus, serta bantuan kemanusiaan dan menerbangkan dengan kecepatan jelajah tinggi jarak jauh. Dengan kapasitas bahan bakar internal 51 ton, Airbus A400M mampu memuat lebih banyak bahan bakar untuk jangkauan yang lebih jauh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 2 pot untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur dan helikopter. Ruang kargo yang luas milik Airbus A400M bisa digunakan untuk berbagai misi dan mampu memuat 54 pasukan dengan 9 kendaraan militer, 116 personel dengan peralatan siap tempur hingga evakuasi aeromedis. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Menteri Keuangan Purbayayu Disadewa pangkas anggaran daerah, sejumlah kepala daerah harus putar otak untuk kelola anggarannya. Mulai dari maksimalan UMKM hingga membeli kapal untuk meningkatkan pemasukan daerahnya. Meski anggaran sejumlah daerah dipangkas, namun program unggulan Presiden Prabowo tetap berjalan. Di Halmahera Tengah, Maluku Utara, program pemeriksaan kesehatan gratis terus dilaksanakan. Meski anggaran dipangkas hingga 480 miliar rupiah, namun ekonomi Maluku Utara terus tumbuh di atas rata-rata nasional. Dalam usianya yang ke-35, sejumlah capaian telah diraih Halmahera Tengah, mulai dari pendidikan gratis hingga pembangunan 200 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Dengan pengurangan tersebut kami melakukan rasionalisasi. Kami melakukan penajaman terhadap rencana kerja anggaran. Terutama di sektor pendidikan, di bidang pendidikan dan bidang kesehatan.
serta insentif ekonomi lainnya. Jadi kita memperkuat UMKM untuk menumbuhkan bukan besaran uangnya, tapi bagaimana memutarkan uang sehingga berefek terhadap ekonomi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan fokuskan pengembangan ekonomi di Sabang. Nantinya seluruh kapal yang melintas di Selat Malaka akan diharuskan berlabuh di Sabang. Supaya semua laluan kapal yang ada di Selat Malaka harus mengisi minyak di Sabang. Kalau mereka mengisi minyak di Sabang, otomatis mereka mengisi air. Otomatis mereka membeli barang-barang dapur dan lain sebagainya. Ini satu kemajuan Aceh untuk masa depan. Tidak hanya itu, Aceh akan melepas ketergantungan dengan Sumatera Utara. Bahkan rencananya Aceh akan membeli kapal Roro untuk melayani rute Krueng Goukou yang berada di Aceh Utara ke Penang, Malaysia. Rencana ini dipaparkan Muzakir dalam pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Malikus Saleh. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda kita akan melihat keseruan Wapres Gibran Rakabuming Raka saat nonton final futsal. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Gelaran KTT APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan menyisakan cerita. Penampilan musisi K-pop memberikan kesan tersendiri bagi pemimpin negara yang hadir. Musik K-pop menjadi sorotan dalam gelaran KTT APEC 2025. Saat bertemu dengan Presiden Republik Korea Selatan Lee Jae-myung, Presiden Prabowo ikut memuji fenomena budaya K-pop. So, back to thank you for the beautiful gala dinner last night. It was very interesting, and I think Korea is going to conquer the world with your music and your dancing. All the young Indonesians, they all are crazy about K-pop. Dalam acara jamuan makan malam, pemerintah Korea Selatan menyajikan hiburan musik K-pop. Raja K-pop Kwon Ji-young atau yang dikenal dengan G-Dragon menghibur 21 perwakilan negara yang hadir. Para pemimpin negara pun menikmati penampilannya, bahkan tak sedikit yang merekam penampilannya. Tak hanya G-Dragon, leader BTS Kim Namjoon atau RM menyampaikan pidato inspiratif di hadapan para pemimpin dunia yang hadir dalam KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. RM mencetak sejarah sebagai artis K-pop pertama yang menjadi pembicara utama di event ini. Gelaran APEC 2025 juga dimeriahkan oleh pemain biola jenius berusia 11 tahun, Kim Yeon-ah. Ia tampil dengan sejumlah anjing robot. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menonton langsung laga Timnas Futsal Indonesia versus Australia. Di hadapan Wapres Gibran dan ribuan penonton, Timnas Futsal Indonesia berhasil menaklukkan Australia. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Arlisa Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyaksikan langsung laga persahabatan internasional antara Timnas Futsal Indonesia melawan Australia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu malam.
Pertandingan ini merupakan bagian dari rangkaian uji coba Timnas Futsal Indonesia menjelang SEA Games 2025 yang akan digelar Desember mendatang. Di hadapan Wapres Gibran dan ribuan penonton, Timnas Futsal Indonesia pun berhasil menaklukkan Australia dengan skor 3-1.